Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampaikan hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Jami Kemang, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan dengan tema kita adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tadi sebelum iklan, Ibu tadi bertanya ke Ustazah Kotrunada Ibu ya. Betul. Bagaimana kepahlawanan seorang perempuan? Betul. Ya. Apakah merawat anak, menjadi istri, kemudian menjaga keluarga itu bisa dianggap sebagai pahlawan? Perjuangan. Perjuangan. Betul. Ya. Silahkan Ustazah langsung dijawab. Iya, Masya Allah. Bismillah, walhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus nih. Ya, mudah-mudahan hasilnya nanti akan membuat semangat kita sebagai seorang perempuan berjuang lagi dengan tanpa lelah, dengan niat lillah, insya Allah besar pahalanya. Perempuan itu gampang kalau mau dibilang pahlawan. Apalagi mohon maaf pertama seorang ibu untuk anak-anaknya. Ya, kan memang tugasnya seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, ngelahirin lagi, nyusuin lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sampai ke berapa kali itu ya. Tapi alhamdulillah yang biasanya pertama sih kapok Ustadz. Pokoknya nggak lagi-lagi ya, suaminya abis dimarahin. Ini gara-gara kamu nih. Tapi tahun depan alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata banyak anak juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Setiap lelah kita, setiap air mata kita insya Allah ada pahalanya. Dan di situ sebuah perjuangan, disitulah disebut kita menjadi seorang pahlawan. Apalagi kalau kita sebagai seorang ibu bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan kata Nabi gini, atyabu ma'akalar rojulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi. Kata baginda Rasul, atyabu ma'akalar rojulu, orang atyab, yang paling thayyib, yang paling baik, yang paling bagus, orang makan itu dari jeripayahnya. Ibu misalnya jualan kue, untungnya sehari 500.000. Kebanyakan apa kurang banyak? Kue apa itu kira-kira ya? Ada hasilnya, ada jeripayahnya, kita makan, kita nikmatin, itu adalah yang atyab, yang ahsan. Yang akmal, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling sempurna. Ya, jadi kalau kita lelah berkeringat, kemudian hasil jeripayah kita, hasil berdagang kita, upah kita, kita nikmati itu yang paling bagus. Dan wawalidihi min kasbihi, ternyata anak yang kita didik dengan didikan yang baik, mereka menjadi soleh dan solehah, menjadi qurrata ayun, penyejuk mata kita, itulah hasil jeripayah kita. Dan ketika mendidik anak nggak ada yang tanpa keringat. Artinya gini, nggak ada, pasti kalau mendidik anak tuh pasti lelah. Pasti dengan air mata, ada pegelnya, ada keselnya. Dan disitulah yang namanya perjuangan. Makanya pantas ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Pantas bahwa surga itu ada di telapak kaki, mohon maaf kaum bapak. Karena memang perjuangan seorang ibu nggak gampang, betul apa enggak? Yang namanya perjuangan seorang ibu ketika sudah mengandung, melahirkan, kemudian mendidik, membesarkan sampai dengan dia dewasa, itu bukanlah sebuah hal yang gampang, sebuah hal yang mudah, penuh dengan air mata. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum bapak, tentu keringat ketika mencari nafkah, mereka juga sebagai seorang pejuang, mereka juga sebagai seorang pahlawan. Tapi bukankah dalam Islam ummuka, thumma ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sebagai seorang perempuan pengen dikatakan sebagai seorang pahlawan, maka tugas pertama kita adalah didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Caranya mulai dari diri kita sendiri. Pantaskan diri kita menjadi seorang ibu yang bisa mendidik mereka dengan didikan yang terbaik. Kenapa? Anak mencontoh orang tuanya. Bagaimana bisa kita mendidik mereka kalau kita jauh dari ilmu dan jauh dari akhlakul karimah. Dengan kesabaran, insya Allah di balik semua itu banyak pahala. Insya Allah kita juga bisa dibilang sebagai seorang pahlawan yang pahlawan tidak
ada nilai tara bandingannya di dunia, mungkin tidak terlihat balasannya, kelak nanti kita mendapatkan syurga. Amin ya rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Jadi sebenarnya di sekitar kita ini banyak pahlawan ya. Ibu kita, ayah kita. Betul. Orang-orang terdekat ya, Masya Allah ya. Sangat berjasa mereka kepada kehidupan kita. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Dude. Ibu-ibu, Masya Allah ya, hari ini kita banyak dapat insight dan juga ilmu baru tentang makna pahlawan ya. Saya mau ngucapin terima kasih buat guru kita Ustaz Taufikur Rahman. Ustaz Munawir terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Ustazah juga terima kasih banyak. Sama-sama Kak Dude. Ibu-ibu yang hadir terima kasih banyak ya. Semoga jadi ibu-ibu yang hebat. Yang bisa mencetak anak-anaknya, kata Ustazah, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga nggak lupa nih para ayah-ayah, saya wakilin juga ya Ustaz ya. Para ayah juga terus semangat jadi ayah yang baik dan terus bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Masjid Jami Kemang dan juga buat semua teman hati yang ada di rumah. Kalau punya pertanyaan atau mau masjidnya dikunjungi oleh tim Kalam Hati, langsung saja DM ke IG-nya Kalam Hati, yaitu @dikalamhati. Jangan lupa juga follow Instagramnya @dikalamhati, subscribe YouTube-nya Di Kalam Hati, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga nanti dijawab oleh tim Kalam Hati Kompas TV. Masya Allah, kita ketemu di episode selanjutnya, tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.